Masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dan Anda juga Masih Anda mendengarkan dengarkan Ruang Publik. program ini melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di 104,2 MS3 FM bagi Anda yang di Jakarta. Atau Anda bisa mendengarkan kami melalui live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Dan untuk Anda yang tidak sempat mendengarkan dari awal ya, jangan khawatir karena nanti Anda juga bisa mendengarkan secara utuh program ini melalui podcast KBR Prime Search Ruang Publik. Kita masih ngomongin soal program keluarga berencana pasca persalinan bersama Dr. Eni Gustina MPH selaku Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi. Saya kembali ke Ibu Eni. Bu Eni, ya, Bu Eni mungkin bisa ditegaskan kembali kepada masyarakat, terutama kepada para ibu nih ya. Sebenarnya apa saja sih manfaat untuk ibu-ibu nih mengikuti program KB pasca persalinan ini? Silakan Ibu. Kalau ngomong manfaatnya ya seperti saya sampaikan tadi Mas ya. Hmm. Yang pertama dengan dia menggunakan KB pasca persalinan dia tidak takut untuk hamil. Jadi dia bisa fokus mengasuh anaknya. Keduanya dia bisa recovery. Jadi kesehatannya bisa kembali pulih kembali. Rahim yang tadinya saya bilang 5 kilo bisa kembali utuh lagi. Dia tidak anemia lagi. Kemudian dia bisa mencukupin gizinya dulu gitu ya. Nah nanti setelah 3 tahun baru dia sudah siap. Jadi dia bisa mengurus diri sendiri istilahnya Mas. Kebayang kalau orang anaknya punya lagi jarak setahun, jarak 2 tahun gitu kan dia sudah nggak sempat urus dirinya sendiri. Dan juga secara kesehatan pastinya fungsi-fungsi tubuhnya itu kembali normal. Jadi saya sampaikan meskipun hamil itu normal, tapi itu terjadi proses yang luar biasa. Begitu hormonnya tumbuh secara cepat, kemudian terjadi anemia, kemudian juga dia banyak kurang mikronutrien. Ini harus kita kembalikan dulu kepada kondisi normalnya untuk dia siap hamil lagi. Baik. Seperti itu Mas Rizal. Baik, jadi manfaatnya banyak banget ya Ibu ya. Banyak. Jadi kalau saya bicara KB itu sekarang tolong menjadi menjadi pemahaman juga kita semua ya. Bahwa KB itu bukan hanya untuk menjaga orang tidak hamil, tapi juga untuk menyehatkan perempuan. Jadi perempuan itu dengan dia ber-KB dia bisa mengatur kapan saya sudah siap untuk punya anak, baik itu secara fisik, mental, ekonomi ya. Jadi tidak hanya orang tuh asal siap fisiknya langsung hamil, tapi juga secara ekonomi. Oh sekarang saya mesti siap-siap dulu nih, anak saya mau masuk sekolah dulu nih. Untuk jangka panjang ya Ibu ya. Iya gitu ya. Jangka panjang. Jadi dia bisa mengatur dengan demikian dia juga bisa mensejahterakan keluarganya. Baik. Dan Bu, kalau boleh tahu nih Bu, untuk program KB pasca persalinan ini, apa saja sih yang termasuk program KB pasca persalinan ini Bu? Kalau disebutkan, saja saya sampaikan ya, kita lebih menggiring masyarakat itu menggunakan kontrasepsi jangka panjang, yaitu IUD dan implan. Tapi kalau memang dia tidak mau menggunakan IUD implan juga bisa menggunakan suntikan, bisa juga ada pil atau tadi suaminya yang KB dulu. Oke. Seperti itu. Baik. Untuk jenis-jenis KB pasca persalinan ini apa saja Bu? Apakah biayanya juga ada sendiri-sendiri, maksudnya beda-beda gitu dari masing-masing KB ini? Kita memberikan biaya kepada level kabupaten kota ya. Kalau misalnya seperti Jakarta itu di perwakilan di dinas KB semua Jakarta Selatan, Jakarta Utara semuanya masih mendapatkan dana BOKB. Nah ini kita menyiapkan alat kontrasepsinya secara gratis dari BKKBN dan untuk jasanya pun juga kita bayarkan kepada para providernya. Termasuk juga tubektomi dan vasektomi itu bisa dibiayai bahkan melalui BPJS kalau misalnya dia melahirkan di rumah sakit atau di Vaskes itu bisa diklaimkan. Oke. Kalau jenis-jenisnya sendiri apa saja Bu? Ya tadi saya sampaikan tadi IUD, implan, suntik, pil, kondom. Juga operasi. Sama seperti KB biasa ya untuk perempuan gitu ya Ibu ya? Iya sama. Oke, baik.
Ini suami juga perlu tahu ya. Iyalah. Baik, dan Dan saya akan coba bacakan dulu beberapa pertanyaan dari YouTube yang sudah masuk. Yang pertama baik. ada Faisal Rido dari Semarang ya, mau tanya bagaimana cara memberikan penyuluhan KB ke daerah pelosok-pelosok ya Bu. Teman saya seorang nakes, dia mau penyuluhan soal KB di suatu desa, tapi warganya kayaknya apa nih, sulit ya. Sulit gimana nih? Maksudnya nggak dijelaskan di sini. Silakan. Kami kan punya PLKB, jadi melalui PLKB itu bisa minimal gini deh. Kalau misalnya bisa berkoordinasi dengan dinas KB di tingkat kabupaten kota, kita bisa minta pembacaan misalnya materi, pembekalan gitu ya. Kalau masih sudah sebagai tenaga kesehatan bisa membantu kami mengedukasi masyarakat untuk segera menggunakan KB pasca persalinan, Hmm, khususnya edukasi kepada ibu-ibu hamil. Jadi waktu mereka melahirkan segera menggunakan KB. Untuk daerah terpencil sulit ya salah satunya radio ya Mas Rizal ya. oke. Radio ini kan bisa kemana aja melalui WhatsApp, melalui jaringan yang lain juga bisa memberikan edukasi sebetulnya. Saat ini kan media digital kita kan sudah sedemikian luasnya ya, jadi bisa diakses tadi lalu lewat YouTube juga bisa gitu ya, atau lewat podcast yang bisa disebarluaskan juga. Betul. Ini menjadi bagian yang harus kita lakukan saat ini. Tapi dari BKKBN sendiri ada ya Bu petugas khusus yang memang untuk penyuluhan seperti itu Ibu yang masuk ke daerah-daerah gitu? Ada, kita punya tenaga PLKB sampai ke Hmm, tingkat lapangan. Ada juga kabupaten kota yang sudah menyiapkan tenaga-tenaga PPKBD dari daerah masing-masing. Bahkan baik. sekarang dengan program stunting kami punya tim pendamping keluarga. Ini pun juga kami bekali untuk penyuluhan kadis. Oke. Bu, kalau untuk penyuluhan KBPP ini sendiri seperti apa nih dilakukan? Apakah ada konseling khusus gitu yang diberikan BKKBN terkait KBPP ini? Terutama konselingnya pada waktu kehamilan ya. Hmm, Jadi konseling KB-nya itu kita berikan apa sih edukasi awal. Kalau misalnya khusus untuk di Pulau Jawa, bahkan sebagian Indonesia itu sudah punya buku kesehatan ibu dan anak namanya buku Pink. Di buku Pink itu juga sudah ada edukasi terkait KB pasca persalinan untuk bisa dibaca oleh ibu-ibu hamil gitu ya. Ibu-ibu yang punya anak baduta, anak balita juga bisa membaca itu, kemudian bisa memberikan informasi seluas-luasnya kepada semua keluarga. buku pink itu yang sering dibawa sama ibu-ibu pada saat posyandu itu bukan sih Bu? Iya, betul, betul. Betul. Kok tahu aja sih Mas Desa buku Pink? Tahu dong, karena kan saya juga sempat buka-buka dan baca-baca tuh Bu, ada apa namanya kurva di mana perkembangan anak seperti apa gitu kan? Iya, ini Iya, ini namanya suami atau bapak siaga nih, bapak yang baik. yes, yes. Dan saya akan menerima telepon dulu Ibu dari Jakarta, ada Rika. Selamat pagi Rika. Ya, halo, selamat pagi. Silakan Rika. Ya, saya ingin bertanya, kalau biasanya nih kepada narasumber, kalau misalkan ibu-ibu yang pasca habis melahirkan itu, kan kita kadang ada yang memilih PKB, lalu eh, itu ada yang kadang kalau misalkan suntik 3 bulan itu, kadang dia tiap bulan itu suka keluar mens gitu. Apakah itu dikatakan normal atau memang sebaiknya kalau yang suntik 3 bulan itu kan menurut dokter yang saya diarahkan itu 3 bulan itu tidak dapat mens seperti itu. Maksud aku, apakah itu normal Bu kalau yang suntik 3 bulan itu tapi dia tiap bulan keluar mens kayak gitu? Apakah itu dikatakan normal? Apakah ada kelainan hormon seperti itu Bu? Terima Baik, kasih. baik. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Ibu ini Baik penjelasannya. ya. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi memang kan suntikan itu efeknya kan tergantung masing-masing individu ya penerimaannya. Pada orang-orang yang memang hormonnya bisa langsung beradaptasi, dia akan menstruasi seperti biasa. Tapi juga ada yang menstruasinya tidak begitu banyak gitu ya, hanya istilahnya ngeflex hari 2 hari. Tapi ada juga sebagian besar bahkan kalau saya juga masih praktek ya Bu, sebagian besar bahkan kalau yang suntik 3 bulan tuh nggak menstruasi. Tapi nggak usah khawatir, itu bukan berarti dia darahnya tidak dikeluarkan ya Bu, Hmm, tapi memang darah menstruasi tidak dibuat gitu. Jadi dengan efek hormon yang kami berikan suntikan itu persiapan menstruasi itu tidak dibuat sehingga dia memang tidak menstruasi karena tidak ada yang dikeluarkan. Jadi nggak usah khawatir ya Bu ya.
Bisa Oke. dia menstruasi biasa, bisa menstruasinya sedikit, bisa juga bahkan tidak mens sama sekali. Baik. Kemudian saya juga akan bacakan ada pertanyaan dari YouTube kembali, ada Bapak Inang ya. Ya, saya akan buka dulu YouTube-nya. Bapak Inang, partisipasi KB laki-laki masih rendah 5%. Dan apakah ada peluang kerjasama dengan LSM untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dalam program KB? Ibu? Oke, Ibu, jawabannya Ya, nanti gimana? jawabannya nanti akan diberikan ya setelah jeda iklan ya, Ibu ya. Kita jeda terlebih dahulu ya, Ibu ya. Baik. Jangan kemana-mana, untuk Anda pendengar tetap yang ingin bergabung kami undang melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893, untuk SMS dan WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR atau mention ke akun Instagram @kbr.id.